Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyifa, di Berita Terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate untuk Anda seputar Lampung, dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, 10 kopi Lampung terbaik 2022 akan dipamerkan di Sarinah, Jakarta, 8-9 Oktober mendatang. 10 kopi Lampung terbaik 2022 hasil penilaian kurator akan dipamerkan di Gedung Sarinah, Jakarta pada 8-9 Oktober 2022. Agenda tersebut merupakan puncak acara dari Kopi Lampung Begawi tahun 2022 yang diluncurkan pada Selasa 4 Oktober 2022. Kopi Lampung terbaik ini merupakan produk industri kecil menengah atau IKM, binaan pemerintah daerah dan juga perbankan. Adapun tim kurator terdiri dari Riko Damona Usman selaku Robusta Assessment Institute, Jerma Wahyu Dinatmika, Robusta Grader, dan Siswanto Budi Utomo, Robusta Grader. Hasil penilaian kurator berdasarkan legalitas, kualitas, packaging, telik rasa, hingga akhirnya ditetapkan 10 kopi terbaik 2022. Adapun daftar kopi Lampung terbaik 2022 ini hasil penilaian kurator yakni yang pertama, Koptain atau Kopi Intan Lampung binaan BRI Kanwil Lampung, Morning atau Morning Coffee dan Roastery binaan Dinas Kertas dan Perindustrian Pesisir Barat, Tuguliwa dari KWT Mandiri Padang Cahaya binaan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindak Lampung Barat. Yang keempat, Neire, Kopi Neire Lampung binaan dari Koperasi dan UKM Lampung, dan Kopi 49 Rizky dari Kopi 49 binaan dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Lalu yang keenam ada The Lampoeng Cafe atau The Lampoeng Cafe ini binaan dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Beli Kopi dari House Group Lampung binaan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Lalu ada Dr. Coffee, CV Dr. Coffee Jaya Raya binaan PI Kanwil Lampung. Yang kesembilan, Ratu Luwak, CV Ratu Luwak binaan Bank Lampung, serta yang ke-10 Lambarko atau Kopi Hitam Lambar binaan dari Dinas Koperasi UKM Perindak Lampung Barat. Gubernur Alina Junaidi usai acara kick off Kopi Lampung Begawi 2022 Love, Passion and Coffee di Kerahawangsa pada Selasa 4 Oktober 2022 mengatakan, penyelenggaraan ini sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk terus membangkitkan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha kopi. Selain itu, event kopi ini juga sebagai upaya untuk memperluas pasar dalam negeri dan juga mendorong petani serta industri kecil menengah untuk terus menghasilkan produk yang berkualitas. Bila merujuk data yang dirilis pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, perekonomian di Provinsi Lampung secara garis besar ini ditopang 3 sektor utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,39%, industri pengolahan 19,65%, serta perdagangan besar dan ecer 11,7%. Adapun total produksi kopi di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 7.774 ton, di mana Provinsi Lampung ini memberikan kontribusi sebesar 118.000 ton, yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan. Masih ingin Lampung Begawi itu sistem festival kopi, kita lagi menjawab kopi Lampung ini yang terkurasi jumlahnya 10 terbaik dari 300 produk kopi Lampung se-Lampung, dan ini akan dilaksanakan puncaknya tanggal 8-9 Oktober 2022 di Sarinah, Jakarta.
Berita selanjutnya, cinta segitiga, suami sah ditikam suami siri saat berduaan dengan istri di kamar. Polres Lampung Tengah menggelar konferensi pers di halaman depan Polres Lampung Tengah pada Selasa 4 Oktober 2022. Pada konferensi pers tersebut, Polres ungkapan kasus tindak pidana pembunuhan oleh Hendra Kurniawan, 41 tahun, yang dilaporkan oleh istri sirinya bernama Rohimah, 29 tahun. Itu dilakukan oleh 2 orang tersangka mencuri sepeda motor. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Vallevi Sanjaya mengatakan, kejadian ini bermula saat Hendra mendatangi rumah Wayan Sukadana, sekretaris Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah. Tujuan tersangka melaporkan istrinya yang diduga menginapkan seorang pria bernama Julfakar, 41 tahun. Ini dijelaskan oleh Kapolres, sekretaris kampung kemudian melaporkan ke Kepala Kampung Ali Sadikin. AKBP Dovi Vallevi Sanjaya mengatakan, ketiganya lantas berangkat menemui Rohimah di rumahnya. Setibanya di rumah, pelaku masuk dengan cara melompat pagar karena pintu gerbang terkunci. Pelaku yang berhasil masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar korban dengan membuka pintu dengan paksa. Kapolres mengatakan sempat terjadi keributan di dalam kamar yang mengakibatkan luka tusuk di kaki korban. Atas tikaman yang dilayangkan, pelaku ini menggunakan sebilah pisau. Mengetahui adanya keributan, sekretaris dan kepala kampung masuk ke lokasi kejadian dan menghubungi Kapolsek Selagai Lingga. Sedangkan pelaku kemudian kabur. Kapolres ini mengatakan anggota Polsek Selagai Lingga yang tiba di lokasi langsung membawa korban menuju bidan. Namun akibat tikaman pelaku, korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi, Lampung Utara. Karena luka dan juga pendarahan yang cukup serius, nyawa Julfakar tidak tertolong lagi. Kapolres Lampung Tengah menjelaskan kronologi penangkapan dilakukan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ia mengatakan polisi berhasil mengamankan pelaku saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Kasat Reskrim mengatakan setelah mendapatkan keterangan dari pelaku, korban merupakan suami sah dari istrinya yang baru pulang merantau. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Di Jalan Lintas Sumatera. Berita selanjutnya, jalan terusan Ria Kudu menuju gerbang tol Lampung rusak parah. Jalan menuju gerbang tol Trans Sumatera di Bandar Lampung rusak parah. Adapun lokasinya di Jalan Terusan Ria Kudu Lampung Selatan, dekat kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Jalan tersebut menuju gerbang tol Kota Baru Lampung Selatan dan ini dipantau dari Tribun Lampung pada Selasa 4 Oktober 2022. Ada beberapa titik jalan tersebut yang berlubang. Bahkan kedalamannya ada yang mencapai 10 cm. Hal serupa ini juga diutarakan oleh pengguna jalan lainnya, Rara, yang mengatakan kerusakan yang terjadi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi penerangan jalan yang kurang optimal di Jalan Ria Kudu. Berita selanjutnya, Nasdem Lampung Utara sambut baik Anies Baswedan menjadi Baca Pres 2024. Dewan Perwakilan Daerah
Nasdem Lampung Utara menyambut baik pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. DPD Nasdem Lampung Utara akan sosialisasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam rapat kerja daerah. DPD Nasdem Lampung Utara juga senang karena nama Anies Baswedan ada dalam usulan saat rapat kerja nasional Nasdem. Menurut Imam Syuhada, Ketua DPD Nasdem Lampung Utara, pada Senin 3 Oktober 2022, apa yang jadi keputusan DPP Nasdem mendapatkan dukungan dari DPD Nasdem Lampung Utara. Selanjutnya terkait dengan teknis di lapangan, Imam mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi dari DPP Partai Nasdem. Saat ini pihaknya masih berkonsentrasi untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sebab dalam pemilu 2024 mendatang ada pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Ditambahkan Nasrul Ahmad selaku Wakil Ketua Bidang Infrastruktur DPD Nasdem Lampung Utara, Anies merupakan salah satu calon yang diusulkan dari reinkarnasionalis Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Menurutnya ada 3 nama yang muncul, yakni Anies, Ganjar, dan Andika. Ternyata yang diumumkan adalah Anies Baswedan. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Alhamdulillah hari ini diumumkan nama Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu saja keputusan ini kita tegak lurus, harus ikuti dan harus kita sosialisasikan secepatnya. Jelas ini keputusan kita sambut dengan sukaria dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan sosialisasikan sampai ke tingkatan terbawah sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari DPP. Berarti untuk DPD Partai Nasdem Lampung Utara sendiri setuju Bang ya bahwa baca presnya itu Bapak Anies Baswedan? Ya setuju sekali karena memang nama beliau ini salah satu yang kita usulkan melalui DPW saat Rakernas dulu kan. Ini nggak ada pilihan lain lagi. Iya. Berita selanjutnya. Usupso Mall Bumi Kedaton memiliki promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Kepala Toko Usupso Mall Bumi Kedaton Khoiril mengatakan, promo ini diberikan untuk memanjakan pelanggan setia Usupso Mall Bumi Kedaton. Dalam promo ini ada diskon hingga 70% dan promo ini diberikan hingga tanggal 31 Oktober 2022 mendatang. Promo ini berlaku untuk semua produk yang dijual di Usupso Mall Bumi Kedaton. Produk ini adalah aksesoris, perlengkapan sekolah, home living, peralatan rumah tangga, fashion, alat-alat kecantikan, parfum, alat olahraga, dan elektronik. Berbicara mengenai parfum, ada parfum EDP dan juga parfum body mist. Bedanya parfum EDP ini wanginya tahan hingga 8 jam, sedangkan parfum body mist ini wanginya tahan hingga 6 jam. Baik parfum EDP maupun body mist ada parfum untuk wanita maupun pria. Parfum-parfum ini dijamin wanginya segar, manis, kalem dan lembut, meskipun ada juga parfum yang wanginya agak kuat. Menurut Khoir yang ditemui pada Selasa 4 Oktober 2022, ada orang yang menyukai parfum dengan wangi yang sangat kuat. Ada juga ini supaya wangi parfumnya lebih tercium. Untuk membeli semua produk ini bisa langsung saja datang ke Usupso Mall Bumi Kedaton. Letaknya ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton dan buka dari pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jika tak sempat datang ke sini, Anda bisa membeli melalui online di nomor yang tertera di Instagram @ussmpk.lampung. Khusus untuk pelanggan yang berada di Bandar Lampung tidak akan dikenakan ongkos kirim tanpa minimal belanja kalau membeli online.
Berita selanjutnya, Hokben Antasari hadirkan promo drive-thru dan juga BBM. Hokben Antasari Lampung menghadirkan promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober 2022. Supervisor Hokben Antasari Lampung Duwian mengatakan, promo ini adalah untuk pembelian menu apa saja lewat drive-thru minimal 100.000, yang mana akan mendapatkan gratis 2 chicken tofu. Promo selanjutnya adalah promo BBM, yaitu benar-benar mantap. Ini berlaku dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dalam promo ini, pelanggan yang membeli simple set 1 yang isinya 4 egg roll atau 3 shrimp roll harganya Rp23.500. Selain promo, Hokben ini juga menghadirkan menu baru yakni salad festival yang sudah ada sejak tanggal 3 Oktober 2022. Dalam salad festival ada salad dengan harga Rp23.000. Ia mengatakan salad ini berbeda dengan salad sebelumnya yang pernah ada di Hokben, yang mana hanya ada acar dan juga kol. Di salad ini ada tambahan kol ungu, lettuce dan juga tomat cherry. Serta di atas salad ini ada topping tori popcorn, chicken katsu, kani roll dan juga chicken stick. Di salad ini lalu diberikan tambahan mayones khas Hokben yang rasanya sudah terbukti enak. Dan juga menurut Duwian, pada Selasa 4 Oktober 2022, rasa salad ini dijamin enak dan segar serta menyehatkan. Selain itu, Hokben juga memiliki menu spesial yakni menu es krim bernama Anmitsu. Es krim ini ada varian strawberry, grass jelly, dan matcha, yang mana masing-masing ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Es krim ini berbeda dengan es krim lainnya karena ada bowl yakni topping kenyal yang rasanya enak. Selain Q-Ball, ada juga tambahan jelly untuk strawberry dan juga matcha, lalu grass gel. Lalu selain Q-Ball, ada juga kacang merah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.